warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari 12 Beta 3. Saya Muhammad Zaka Sasada. Saya Siti Hairunisa Maria. Saya Putra Satrio. Dan Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai limit fungsi trigonometri. Nah, definisi limit fungsi trigonometri itu adalah nilai suatu sudut yang mendekati suatu bilangan dalam sebuah kurva. Itu biasanya ada dua macam. Yang pertama yaitu dituliskan sebagai limit x mendekati 0 dari fungsi fx. Nah, ini adalah bentuk yang pertama. Kalau untuk bentuk yang kedua yaitu limit x mendekati suatu bilangan, atau kita bisa tulis limit mendekati x mendekati a dalam fungsi fx. Nah, ini adalah dua bentuk limit yang sering kita jumpai. Nah, untuk cara mengerjakan limitnya itu ada tiga cara, yaitu ada tiga cara. Yang pertama yaitu dengan cara substitusi. Dengan cara substitusi ini kita mensubstitusikan nilai x ke fungsinya. Lalu yang kedua itu dengan cara penyederhanaan. Untuk cara penyederhanaan ini kita menggunakan rumus sudut ganda dan rumus penjumlahan atau pengurangan sinus dan kosinus. Lalu untuk yang ketiga itu menggunakan rumus dasar trigonometri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Raka Aulia Alkifar Hermawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi limit fungsi trigonometri. Jadi, untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri ini kita harus mengetahui dan memahami limit fungsi yang pernah kita pelajari di kelas 11. Jadi di kelas 11 itu yang pasti kita mempelajari tentang sifat-sifat dari limit. Nah, jadi kita di sini akan mengingat kembali sifat-sifat dari limit fungsi terlebih dahulu. Jadi yang pertama itu limit x mendekati c, k sama dengan k. Jadi di sini yang dimaksud karena di sini tidak ada variabel x, oleh karena itu nilai dari lim x mendekati c, k itu nilainya sama dengan k. K ini yang dimaksud adalah konstanta. Jadi yang kedua limit x mendekati c, x sama dengan c. Jadi di sini x di sini yang ada di soal setelah limit x mendekati c, x sama dengan c itu disubstitusikan dengan nilai c. Jadi di sini kan kita lihat di sini bahwa limit x mendekati c. Jadi c ini akan disubstitusikan atau menggantikan nilai dari x. Itulah kenapa limit x mendekati c, x sama dengan c. Kemudian yang ketiga, limit x mendekati c, k dikali fx sama dengan k kali limit x mendekati c, fx. Jadi di sini fx ini yang dimaksud adalah fungsi. Kemudian yang keempat, limit x mendekati c, fx plus minus gx sama dengan limit x mendekati c, fx plus minus limit x mendekati c, gx. Jadi ini bisa dipisah menjadi dua limit yang kemudian nanti tergantung dari soalnya itu apakah plus atau minus. Kemudian yang kelima, limit x mendekati c, fx dikali gx sama dengan limit x mendekati c, fx dikali dengan limit x mendekati c, gx. Jadi di sini karena di sini tadi dikali, oleh karena itu saat dipisah kemudian ini hasilnya akan dikali lagi. Kemudian yang keenam, limit x mendekati c, fx per gx sama dengan limit x mendekati c, fx per limit x mendekati c, gx. Nah, di sini memiliki persyaratan bahwa limit x mendekati c, gx itu tidak boleh nilainya sama dengan 0. Kemudian yang ketujuh, limit x mendekati c, fx kuadrat atau fx pangkat n itu sama dengan limit dalam kurung limit x mendekati c, fx pangkat n. Ini tergantung dari soalnya juga, itu pangkat n-nya mungkin pangkat 2 atau pangkat 3 dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, limit x mendekati c, akar n fx sama dengan akar n limit x mendekati c, fx. Jadi di sini juga memiliki persyaratan limit x mendekati c itu fx-nya harus lebih dari 0, tapi itu jika n-nya genap. Nah, sesuai dengan judulnya tadi, limit fungsi trigonometri. Yang pasti ini berkaitan dengan sin, cos, dan tan. Nah, di sini kita juga harus mengetahui rumus jumlah dan selisih, dikarenakan ini akan dipakai saat kita akan mencari jawaban dari suatu soal yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Jadi, yang pertama itu sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin 1/2 atau setengah, 2 sin setengah,
dalam kurung A ditambah B dikali cos setengah dalam kurung A dikurang B. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sin A dikurang sin B sama dengan 2 cos setengah atau 2 cos 1/2 dalam kurung A ditambah B dikali dengan sin setengah dalam kurung A dikurang B. Kemudian yang ketiga, cos A ditambah cos E itu sama dengan 2 cos setengah dalam kurung A ditambah B dikali dengan cos setengah dalam kurung A dikurang B. Yang terakhir itu adalah cos A dikurang cos B sama dengan min 2 sin setengah dalam kurung A ditambah B sin setengah dalam kurung A dikurang B. Jadi di sini maksudnya itu 2 sin setengah itu setiap itu dikalikan. 2 dikali sin, kemudian yang ini 2 dikali cos dan lain sebagainya, itu seperti itu. Nah, kemudian kita harus juga memahami rumus sudut ganda. Ini akan menjadi rumus, bukan rumus utama, tidak bisa dibilang dengan rumus utama, tapi kita juga harus mengetahui, memahami rumus dari sudut ganda. Jadi yang pertama itu adalah cos 2A sama dengan cos pangkat 2A dikurang dengan sin kuadrat A. Cos 2A itu juga bisa disebut juga sebagai 1 dikurang 2 sin kuadrat A, dan cos 2A ini juga bisa disebut dengan 2 cos kuadrat A dikurang 1. Ini menyesuaikan dengan soal yang akan diberikan nantinya, dikarenakan ada saatnya kita akan memakai yang cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A, ada juga kondisi saat kita harus memakai 1 dikurang 2 sin kuadrat A, ada juga kondisi kita harus menggunakan 2 cos kuadrat A dikurang 1. Jadi ini akan menyesuaikan sesuai dengan soal yang akan diberikan oleh guru ataupun yang lainnya nanti. Oke, kita lanjut ke rumus limit fungsi trigonometri untuk X mendekati 0. Jadi untuk X mendekati 0. Jadi yang harus kita ketahui itu, yang pertama, limit X mendekati 0 sin X per X itu sama dengan nilainya dengan limit X mendekati 0 X per sin X. Jadi di sini apabila kita menemukan bentuk yang seperti ini, itu nilainya sama dengan 1. Kemudian limit X mendekati 0 tan X per X itu sama dengan nilainya dengan limit X mendekati 0 X per tan X, yaitu nilainya sama dengan 1. Nah, ini dia materi selanjutnya, itu untuk menyelesaikan bentuk tak hingga per tak hingga atau menyelesaikan bentuk fungsi dari limit. Apabila diminta itu limit X mendekati tak hingga, nah ini memiliki syarat tertentu. Jadi bagaimana sih syaratnya? Jadi langsung saja kita lihat soalnya. Jadi dapat kita lihat di sini soalnya itu 4x kuadrat ditambah x ditambah 1 per 2x pangkat 3 dikurang 5. Jadi untuk limit x mendekati tak hingga itu syaratnya kita harus mengambil suku tertinggi dari soal ini. Di sini dapat kita lihat bahwa suku dengan pangkat tertinggi itu 2x pangkat 3. Jadi x pangkat 3 ini akan dikalikan dalam bentuk 1 per x pangkat 3. Jadi dalam setiap ini kita akan kalikan dengan x pangkat 3 yang akan bentuknya seperti ini. Nah, di sini diberitahukan bahwa bagi semua setiap suku dengan variabel yang memiliki pangkat tertinggi pada penyebut dalam kasus ini itu x pangkat 3. Jadi di sini x pangkat 3 ini akan menjadi pembagi dalam setiap variabel. Di sini 4x pangkat 2 per x pangkat 3 ditambah x per x pangkat 3 ditambah 1 per x pangkat 3, kemudian yang di bawahnya juga sama. Nah, dapat dilihat di sini apabila masih ada tersisa x di bawah, ini seperti ini, 4 per x. Nah, apabila masih ada sisa seperti ini, maka itu nilainya 0. Oleh karena itu, 4x kuadrat per x pangkat 3 nilainya 0. Ditambah dengan yang ini, itu hasilnya 0. Ini juga 0. Dan yang bawah itu, nah, apabila nilainya habis, x-nya itu habis, maka nilainya itu sama dengan 2. Karena di sini x pangkat 3 per x pangkat 3 itu kan 1. Oleh karena itulah nilainya 2 dikurang dengan 0. Jadi hasilnya itu akan menjadi limit x mendekati tak hingga
sama dengan limit X mendekati tak hingga 0/2. 0 dibagi 2 kan sama dengan 0. Itulah kenapa hasil dari limit X mendekati tak hingga 4x kuadrat ditambah X ditambah 1 per 2x pangkat 3 dikurang 5 itu sama dengan 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Satrio. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh dari limit trigonometri, yaitu contohnya adalah lim X mendekati pi per 2, 1 dikurang cos kuadrat 2x per 2 cos X. Jadi cara pertama untuk menyelesaikan soal ini adalah dengan mensubstitusikan nilai X ke dalam persamaan ini. Jadi dapat kita tulis 1 dikurang cos kuadrat pi per 2 per 2 cos pi per 2. Sehingga dapat ditulis 1 dikurang min 1 itu hasilnya adalah 2 dikali 0 itu hasilnya adalah 0. Sehingga hasilnya adalah tak hingga. Karena 2 dibagi 0 itu hasilnya adalah tak hingga. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan soal mengenai limit tak hingga. Jadi di sini ada limit fungsi lim X mendekati tak hingga 2x pangkat 2 ditambah x per 4x pangkat 3 ditambah 1. Jadi cara menyelesaikannya itu ada dua cara. Yang pertama dengan membagikan dengan pangkat tertinggi, terus yang kedua ada cara cepat. Baiklah, di sini saya akan membagikan fungsi dengan pangkat tertinggi. Semua fungsinya itu dibagikan dengan pangkat tertinggi. Misalnya di sini pangkat tertingginya adalah x pangkat 3. Jadi semua fungsinya kita bagikan dengan x pangkat 3. Jadi nah ini dibagi dengan x pangkat 3, kemudian dibagi dengan x pangkat 3. Pada pangkat 2 juga dibagi dengan x pangkat 3, kemudian 1 dibagi juga dengan x pangkat 3. Nah, jadi 2x pangkat 2 dibagi x pangkat 3 itu hasilnya adalah 0, dan x dibagi x pangkat 3 hasilnya adalah 0, dan 4x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 itu hasilnya adalah 4, dan 1 per x pangkat 3 itu hasilnya adalah 0. Jadi semuanya hasilnya 0 per 4 atau 0. Jadi hasilnya adalah 0. Baiklah, selanjutnya menghitung limit fungsi menggunakan cara cepat. Bisa dilihat di sini ada ketentuannya. Di sini m-nya itu adalah sama dengan 2 dan n-nya sama dengan 3. Nah, di sini berarti m-nya itu lebih kecil daripada n, maka hasilnya adalah 0. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.